Prabowo Subianto benar-benar membuat Turkiye terguncang. Sang presiden selalu menjadi sorotan warga lokal sejak menginjakkan kaki di negeri berjuluk seribu budaya ini. Gak cuma itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan juga menyambut Prabowo dengan beberapa fasilitas mewah, termasuk menjelajahi ibu kota dengan helikopter dan mobil Mercedes Maybach. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama Erdogan juga sepakat membebaskan Palestina dari cengkraman Israel. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Prabowo Subianto baru saja melangsungkan lawatnya ke ibu kota Turkiye yakni Ankara. Sesampainya di sana, RI1 langsung mendapat sambutan meriah dari pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Politikus 71 tahun tersebut menyiapkan pasukan berkuda untuk mengawal Pak Prabowo. Erdogan juga mengibarkan bendera Indonesia di langit Eropa menggunakan helikopter. Gak cukup sampai di situ, orang nomor satu Turkiye ini juga bikin penyambutan khusus untuk Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu difasilitasi dengan mobil mewah Mercedes Maybach. Momen kedekatan dua tokoh dunia ini kembali terlihat saat memasuki mobil yang sama. Pasalnya Erdogan ingin membalas kebaikan RI1 yang memberikan fasilitas serupa saat mengunjungi Indonesia. Prabowo pidato grogi. Momen unik terjadi saat Prabowo Subianto berpidato di hadapan parlemen Turkiye. Politisi 73 tahun ini mengaku sedikit gugup sebelum menyampaikan pesannya di podium. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden RI di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi, terang Prabowo dan rendah hati. Meski begitu, Ketum Gerindra ini mendapat tepuk tangan meriah dari para hadirin. Para anggota parlemen mengapresiasi Prabowo yang terus merekatkan hubungan antara Indonesia dan Turkiye. Hadirin di gedung parlemen bahkan dibuat kagum dengan sosok RI1. Pasalnya, Prabowo menyebut dirinya mengagumi perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah idola saya semasa muda, tegas Prabowo. Mahasiswa Indonesia senang Prabowo datang. Kedatangan Prabowo Subianto juga sudah dinantikan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turkiye. Mereka terlihat sangat antusias menyambut RI1 yang baru tiba di tempat penginapannya. Melihat hal tersebut, Pak Prabowo langsung menunjukkan keramahannya dengan menyapa semua orang. Presiden ke-8 RI ini menyalami satu persatu hadirin sambil memasang senyuman lebar. Alhasil momen tersebut langsung berbekas di hati salah satu mahasiswi yang bahagia bisa bertemu Pak Prabowo. Tentunya merasa sangat bangga ya, karena Bapak Presiden udah datang menjenguk kita. Saya merasa senang sekali karena banyak hal di Turkiye yang akan membawa kebaikan untuk Indonesia. Wajah Prabowo memenuhi jalan di Turkiye. Kehadiran Prabowo Subianto di Turkiye mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Wajah Presiden Indonesia ini terpampang dengan jelas di setiap ruas jalan negeri busur. Gambaran Prabowo bersanding dengan Recep Tayyip Erdogan di banyak videotron. Sambutan ini membuat Presiden Indonesia tersebut nyaman karena dijamu dengan sangat baik. Prabowo memang menjadi salah satu sosok yang memiliki hubungan sangat baik dengan Turkiye. Belum lagi videotron yang dibuat oleh Turkiye menuliskan selamat datang kepada Prabowo. Presiden Republik Indonesia yang terhormat Prabowo Subianto selamat datang di Turkiye. Tulis salah satu videotron yang terpampang di jalanan Ankara. Bahkan kalimat tersebut dituliskan dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Turkiye. Hal ini dilakukan pemerintah negeri busur untuk memberitahu warganya mengenai kedatangan RI1. Gala dinner mewah bersama Erdogan. Banyak sekali fasilitas mewah yang diterima Prabowo Subianto di Turkiye. Selain videotron, Presiden Indonesia juga dijamu dengan gelar dinner mewah oleh Recep Tayyip Erdogan. Acara ini sendiri berlangsung di Istana Kepresiden Turkiye yang berada di Ankara.
Sejumlah fasilitas mewah serta makanan khas negeri busur diberikan untuk memanjakan Prabowo. Jamuan makan antara kedua pemimpin negara ini bahkan diisi dengan berbagai acara menarik. Sebut saja seperti pementasan tari tradisional ala Turki. Di akhir jamuan makan, Erdogan secara langsung memberikan souvenir khas Turki kepada Prabowo sebagai kenang-kenangan. Dapatkan satu set alat pancing siap tempur dengan harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Media asing berbondong-bondong menyorot Prabowo. Kunjungan Prabowo Subianto ke Turki mendapat sorotan positif dari media asing. Salah satunya TRT Haber yang memuji sosok Prabowo Subianto. Pasalnya, kanal berita ini kagum karena RI1 menyebut Turki sebagai peradaban Islam terbesar. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyebut Turki adalah peradaban Muslim terbesar. Puji TRT Haber. Prabowo kembali memuji Turki karena punya sosok hebat seperti Muhammad Al-Fatih dan Mustafa Kemal Atatürk. Dua tokoh bersejarah ini menjadi pahlawan masa kecil RI1. Sorotan lainnya datang dari Arab News yang kagum dan kedekatan Indonesia-Turki. Kanal berita asal Arab Saudi ini takjub melihat Erdogan yang ingin membangun pabrik drone di Nusantara. Perusahaan pertahanan Indonesia dan Turki sepakat untuk mendirikan pabrik pesawat Nirawak yang dioperasikan bersama. Puji Arab News. Kompak menyuarakan dukungan untuk Palestina. Prabowo Subianto nggak cuma membagikan momen unik dalam lawatannya ke Turki. Pasalnya, sang presiden turut menyoroti isu penting yang tengah melanda dunia internasional. Bersama Recep Tayyip Erdogan, RI1 kompak menyuarakan dukungan untuk Palestina. Keduanya menunjukkan sikap tegas untuk menumpaskan gejolak di bumi para nabi. Selain itu, dua pemimpin hebat dunia ini juga sepakat memberantas isu serupa di Suriah dan Ukraina. Bahkan mereka siap bertindak sebagai agen perdamaian dunia. Kita terus bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina, stabilitas Suriah, dan perdamaian Ukraina. Saya dan Presiden Erdogan sepakat bahwa Indonesia dan Turki harus ikut menjaga perdamaian dunia. Tegas Pak Prabowo. Prabowo ajak Erdogan bangun peradaban. Prabowo Subianto juga mengajak Turki membangun peradaban dunia. Menurut Prabowo, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negeri busur untuk menegakkan keadilan dunia sesuai amanat UUD 1945. Kami ingin berdiri bersama Turki untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran, terang Prabowo. Politikus 73 tahun ini bahkan berambisi membangun peradaban dunia dengan Recep Tayyip Erdogan. Saya pikir Turki dan Indonesia dapat melakukan yang terbaik dalam hal ini demi kebaikan negara mereka dan rakyat di dunia. Lanjut Prabowo. Pasalnya, Prabowo menilai kerjasama kedua negara bisa sama-sama berjuang tanpa pengaruh asing. Saya ingin kita bekerja sama dengan masa depan yang lebih baik di abad ke-21. Kita harus berjuang agar peradaban kita dan agar seluruh rakyat kita hidup dalam damai dengan hak-hak mereka dihormati tanpa perlu campur tangan dari pihak lain. Dapatkan bolu cukil murah makanan khas Magetan. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah ulasan momen kunjungan Prabowo yang lagi trending di Turki. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?